Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya Bu Titin dulu, komentarnya jalannya sidang hari ini. Bagaimana Bu Titin? Buat saya, kesaksian Dede itu luar biasa. Karena di sidang 2016 memang saya yang hadir. Saya meyakini betul ini tidak ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Saya meyakini betul ini adalah sebuah kecelakaan lalu lintas. Cuman apapun yang saya lakukan saat itu memang tidak pernah ada artinya. Kesaksian Dede dan Aep yang mencurikan 2016 yang hanya lewat BAP dan tidak pernah dihadirkan di persidangan. Di persidangan sebetulnya mempersulit saya waktu itu melakukan pembelaan. Dan ketika hari ini Dede bersaksi kemudian menyatakan bahwa peristiwa itu tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah di tempat itu. Ini akan membuka tabir yang sebenarnya. Anak-anak itu sudah menderita 8 tahun dengan penganiayaan yang luar biasa. Ya, baik. Bu Titin dan juga Pak Anton, sebelum kita lanjutkan diskusi, saya ajak Anda semua, mari kita kembali simak flashback catatan rekaman persidangan hari ini. Saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali, Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya. Saudara di bawah sumpah ini. Ini bawah keterangan sumpah. Ini Ya. 2024 di bawah sumpah. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya. Dijanjikan sesuatu tidak pernah ya. Tidak ada. Oke. Hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura. Bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang. Ya, saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11 tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak, Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya untuk ke Polres. Ya benar, Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aep dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Nah, kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aep berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timbukan batu dan sebagainya karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke Saya telepon ke Rudiana, Pak. ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana kata saya ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang udah tenang aja, tidak usah datang. tidak usah datang ya. Nah, saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini, Pak. Baru di pengadilan ini. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Iya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak, Pak. Saya suruh baca, cuma saya nggak baca, Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca. Karena ya kesaksiannya palsu, Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu Iya. waktu itu. Iya.
Ya, pemirsa, keterangan saksi tentu di bawah sumpah, ya. Karena itu saya bisa memahami betapa air mata atau kesedihan Bu Titin itu tidak bisa diwakili lagi dengan berbagai ekspresi, tetapi tentu tidak bisa menggantikan air mata yang dialami oleh ke-6 orang tersebut, termasuk keluarganya. Saya minta pendapatnya Pak Anton Carlian. Ya, pada saat itu Pak Anton, setelah peristiwa itu Pak Anton mendapatkan tugas sebagai Kapolda. Tentu bukan tanggung jawab Pak Anton, karena peristiwa itu terjadi pada Pak Anton jadi Kapolda, sudah selesai peristiwa itu terjadi. Tetapi akhirnya Pak Anton, kita bertanya-tanya pada profesionalitas aparat kepolisian saat itu. Bagaimana respon Anda Pak Anton kalau kita kaitkan dengan hasil persidangan hari ini? Baik, memang saya lihat dari 6 terpidana maupun saksi yang lain termasuk Dede, ada keterangan-keterangan lain yang perlu dianalisa dan tentu saja ini harus jadi pertimbangan hakim. Kalau saya, walaupun saya sebagai anggota Polri, Kapolda, tetap yang akan kita junjung tinggi adalah kebenaran dan keadilan. Dan di sini dari keterangan Dede ini sendiri mungkin perlu lebih diperdalam lagi, karena Dede ini hanya melihat di keterangan awal adalah tentang pelemparan batu, sementara yang bersangkutan itu tidak tahu pada saat di TKP di jalan raya dekat tiang itu. Nah, jadi hal ini mungkin harus ada kesinambungan. Demikian juga apabila terjadi mungkin adanya pemaksaan waktu yang lalu, makanya dari awal pun juga saya sarankan berkali-kali agar diadakan audit investigasi khusus untuk kepolisian. Kemudian untuk kejaksaan dan kehakiman adakan eksaminasi. Nah, justru dari bahan-bahan ini nanti bisa dipakai sebagai bahan untuk PK. Walaupun eksaminasi ini tidak akan merubah keputusan, tapi minimal bisa menjadikan satu bahan. Kalau saya lihat dari kesaksian terdahulu, ada kesaksian saat itu ketika menginap, diusir oleh Ibu Ning di warung itu, menginap di depan atau di tempat kosan Pak RT atau Pak Pasren. Nah, pada saat malam atau pagi ada yang melihat katanya yang namanya itu Ito, di mana saat itu orang tuanya itu masuk rumah sakit. Justru di sini keterangan saksi itu ya sudah berbanding terbalik dengan yang dulu. Namun kalau menurut saya masih ada satu kelemahan. Kelemahannya itu apa? Alibi. Nah, kapan itu terjadi? Nah, justru di sini mungkin bisa dilihat di rumah sakit itu sendiri kapan kira-kira ya waktunya, sehingga dengan demikian kan bisa saja itu sebelum tanggal 27, bisa saja sesudahnya. Nah, justru salah satu kelemahan itu adalah di sini alibi saat itu betul enggak pada saat menginap di rumah Pak RT itu tanggal 27. Ini perlu kita dalami, dan juga masalah apakah ini adalah sebuah kecelakaan ataupun juga pembunuhan, pemerkosaan. Pembunuhan ini memang harus kita dalami bersama, tidak cukup hanya sepenggal saksi, karena saat itu hakim mengambil satu kesimpulan itu dari visum. Nah, makanya di sini harus diolah kembali, karena di dalam visum itu sendiri apabila terjadi kecelakaan yang hanya terlempar 6 meter, tidak mungkin ada kerusakan tubuh yang begitu parah. Nah, disinilah mungkin apabila memang ingin mematahkan bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan. Nah, ini perlu diperdalam masalah ini. Bagaimana? Karena ada retak di kepala depan, kepala belakang. Sementara sudah jelas-jelas
helmnya juga tidak rusak. Ya. Termasuk juga motor itu sendiri ketika diangkat, motor itu sendiri masih bisa jalan dan tidak ada benturan yang keras dengan sesuatu gitu. Jadi motor itu sendiri dalam keadaan tidak sangat rusak, tapi hanya lecet-lecet saja. Ya. Nah inilah di waktu lalu kenapa hakim mengatakan bahwa ini terjadi pembunuhan. Ya. Belum lagi adanya patah tulang dan yang lain-lain. Jadi di sini karena saat itu berpatokan kepada hasil visum. Nah apabila memang lemparan 6 meter itu sendiri bisa mengakibatkan kerusakan yang begitu parah, ya bisa saja terjadi. Justru di sini kan PK ini intinya itu kan bagaimana menemukan novum. Novum itu ya bukti baru. Baik bukti kesaksian, tapi yang paling baik adalah bukti scientific investigation. Sementara yang saya lihat di sini baru bukti-bukti kesaksian saja. Di dalam alibi pun juga belum ada ya satu alibi yang bisa memastikan bahwa para saksi itu betul-betul saat itu tanggal 27. Ini perlu dipertajam, ini perlu diperdalam apabila memang ingin PK ini sendiri bisa berhasil. Ya, baik. Tetapi apabila di dalam alibi itu sendiri tidak bisa membuktikan, ini akan sulit. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa pengadilan hakim ini kan ada 3. Satu yang berdasarkan alat-alat bukti, 2 keyakinan hakim, dan ketiga alat bukti dan keyakinan hakim. Di sini pun juga alat bukti tidak bisa sepotong-sepotong. Ya. Seperti tadi Dede, hanya pada saat terjadi awal kejadian melempar saja. Nah, bagaimana di TKP-nya, baik di TKP jalan raya maupun di TKP yang dianggap saat itu sebagai TKP penyiksaan di belakang SMP 11. Ya. Ini pun juga harus bisa dipatahkan. Baik, ya Pak Anton, kita sepakat bahwa semua harus dibuktikan di persidangan ini ya, novumnya. Tetapi tentunya saya juga yakin bahwa Bu Titin juga punya keyakinan yang kuat tentang bahwa ini jelas adalah kecelakaan. Saya mau tanya dari perspektifnya Bu Titin sendiri. Ya, dari mana keyakinan Anda Bu Titin? Sementara kalau kita kaitkan dengan statementnya Pak Anton tadi, Bu Titin sendiri sangat meyakini bahwa ini jelas kecelakaan. Tentu harus bisa dibuktikan. Bu Titin. Dari pertama saya komunikasi di media, saya yang hadir di persidangan 2016. Kalau dari tuntutan itu meninggal karena tusukan di dada dan perut. Pada kenyataannya tidak pernah ada tusukan di dada dan perut. Kalau bicara, Dede kan tadi sudah mencabut kalau dia tidak pernah berada di tanggal 27 dan melihat kejar-kejaran itu yang dicabut. Apapun argumen oleh unsur kepolisian, apakah misalnya yang aktif atau yang sudah pensiun, saya sih menyikapinya ada 8 orang yang tidak bersalah dan 7 diantaranya seumur hidup. Kalau bicara seperti itu saya juga sudah banyak cerita, sudah banyak memaparkan berdasarkan fakta persidangan maupun sekarang banyaknya bukti baru. Kalau dari Polri sendiri bersikukuh seperti itu dengan mengorbankan 7 terpidana seumur hidup, saya juga ngeri. Karena saya paham betul mereka memang tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya paham betul, saya yakin betul itu adalah kecelakaan. Kemarin kebetulan saya menemukan saksi yang juga menyatakan dia melihat itu kecelakaan. Saksi siapa ini Bu? Saksi siapa ini yang Ibu temukan? Saksi baru? Saksi baru namanya Nazruddin. Dia melihat kejadian itu? Ya, dia melihat kejadian itu. Dan ternyata walaupun saya tidak memberikan gambaran apa peristiwanya, dia melihat kejadian itu dan sempat dia memaparkan suasananya, hujan mulai rintik-rintik, kemudian dia berjalan di situ karena dia pekerjaannya menambal bola. Nah, ketika naik ke atas flyover Talun itu, dia melihat ada seseorang yang duduk di bantalan
flyover dan dia menduga itu begal. Nah, karena dia takut, dia berhenti sebentar. Memang dia memegang handphone saat itu. Nah, ketika sedang berhenti, dia melihat ada motor zigzag. Kenapa pandangan dia ke depan? Karena dia takut yang duduk di situ adalah begal. Dia melihat motor itu zigzag, kemudian zigzagnya dia gambarkan lebih jelas. Zigzagnya itu ngambil satu badan jalan penuh. Dari ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kemudian dia jumping dan dia menyatakan yang menabrak itu bukan motornya, badan pengemudinya terlempar, tapi bagian depannya, dia bisa ceritakan itu bagian depannya. Kemudian melihat kejadian itu dia berlari, tapi dia memang memegang handphone dia memotret sekelilingnya. Handphone itulah yang sebetulnya itu handphone tahun 2016, saya sangat berharap handphone itu bisa dibuka. Memang handphonenya sempat diserahkan gitu, sekarang sedang mudah-mudahan alibi apapun yang dinyatakan oleh jajaran yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan dengan begitu banyaknya kesaksian dan mereka berarti membawa sumpah, mereka menyatakan itu di sidang TK. Masa masih tidak percaya, masa masih meyakini gitu. Saya juga nggak ngerti. Iya, tapi kan semua tentu harus dibuktikan ya Bu Titin ya di persidangan ya. Artinya ketika kemudian Anda mengatakan saksi Nasaruddin itu melihat motornya zigzag atau oleng, apakah itu dia katakan bahwa pengendaranya itu dalam kondisi mabuk begitu? Kalau kesaksian Nasruddin, ketika dia mendekati, dia mencium bau alkohol yang sangat menyengat. Sebetulnya masalah bau alkohol ini di 2016 saya pernah mendengar, tetapi sayangnya tidak pernah tercantum di hasil visum awal. Ketika itu tidak pernah tercantum, makanya saya nggak pernah menyatakan itu karena memang tidak tercantum di visum. Tetapi dengan sekarang keterangan teman-temannya, walaupun belum diberikan di persidangan, tapi mereka meyakini pernah minum sebelum berangkat minum alkohol, juga mengkonsumsi obat-obat, itu kan sudah disampaikan. Ya, Bu Titin, apakah Nasaruddin ini sudah dimintai keterangan secara resmi dan sudah dicatat keterangannya? Akan diajukan sebagai saksi di minggu pekan depan. Pekan depan ya, artinya ini saksi kunci juga dalam kasus Vina ya? Ya, artinya rangkaian peristiwanya memang mulai terangkai. Karena di Adi dan Ismail menyatakan ada seorang pejalan kaki. Dan pejalan kakinya itu Nasruddin sudah bertemu. Yang namanya Adi Musafir itu yang ditakuti. Nasruddin ya, bukan Adi Haryadi ya? Bukan Adi Haryadi yang dimaksud sebagai pejalan kaki atau musafir itu, bukan? Yang musafir itu, yang di Adi itu, tetapi waktu itu Nasruddin berpikirnya itu begal. Oke, baik, Bu Titin. Nah, saya pinjam statementnya Pak Anton tadi. Tentu kan harus menggunakan semua scientific crime investigation dan yang memang sejak awal itu tidak dilakukan. Artinya keterangan dan statement Anda tadi sepanjang diskusi kita ini sebenarnya mau menyatakan bahwa ini biang keroknya adalah penyidik atau kepolisian yang tidak profesional, begitu? Saya tidak mau menyebutkan itu, silahkan institusi kepolisian sendiri yang menilai. Karena gini, mohon maaf, kalau misalnya ada informasi tim susennya, sejak peristiwa ini ramai, ada beberapa yang mendatangi saya sudah jelaskan perkaranya. Beberapa ini siapa? Maksudnya polisi atau siapa, Bu? Tim sus dari Mabes Polri. Yang sekarang ribut. Ya. Apa yang dilakukan? Di mana, Pak? Mereka tujuannya apa mendatangi Anda? Informasinya sih mencari keterangan yang sebenarnya. Saya juga sebetulnya saya nggak mau buka ini. Saya baru buka ini sekarang. Saya baru membuka ini. Sebetulnya sudah datang dan semua membuka berkas yang saya miliki. Termasuk saya berikan seluruh foto yang saya miliki. Bukan hanya berkas yang tebal yang sudah biasa dikomunikasikan di setiap saya, tapi berkas-berkas lain yang tidak pernah saya berikan ke yang lain. Apa itu? Maksudnya foto apa yang Anda punya, yang Anda berikan kepada orang dari Mabes Polri ini? Foto-foto ke kondisi Vina dan Eki ketika berada di rumah sakit. Ketika itu diserahkan seluruhnya, saya berharap akan ada informasi mengenai apa sih penyebab sebenarnya. Tetapi sampai detik ini, saya juga tidak pernah menerima informasi apapun. Jadi, artinya Anda punya fotonya, Bu Titin? Saat ini juga masih punya fotonya? Masih. Kenapa tidak dijadikan barang bukti? Dijadikan novum pada perkara Sekatata juga saya serahkan
kepada tim Pradi yang saat ini menyidangkan 6 terpidana. Oke, baik. Pertanyaan saya, ketika tim dari Mabes Polri itu mendatangi Anda dalam rangka duduk minta keterangan, diskusi, atau dalam tanda petik ada sedikit intimidasi? Tidak ada, kalau dari awal pembicaraan mereka ingin membuka perkara ini sebenar-benarnya. Itulah sebabnya saya tidak menutupi berkas apapun, karena saya berharap mereka juga mohon maaf mungkin paham, cuma berkas saya yang paling lengkap, tetapi ternyata setelah kemudian juga ada informasi, iya Mbak Titin, mereka mohon maaf sudah meyakini ini kecelakaan. Mereka ini siapa? Maksudnya pihak dari Mabes Polri tadi? Ya. Oke, ini nanti akan dikomentari oleh Pak Anton, tapi nanti. Tapi Bu Titin, Anda tahu dan masih ingat, bisa dikonfirmasi orang-orang yang datang itu siapa saja, berapa orang, nama, pangkat, dan jabatannya? Saya nggak mau ngomong. Tidak Karena mau ngomong, memang tapi tahu kan maksudnya kan? Anda punya datanya kan? Oke, Karena baik. ada beberapa tim sebelum tim yang terakhir datang. Oke, baik.